Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? My name is Mas Pupa Ahrianti. Here I will explain the material for learning English. Extended phrases, clauses, and sentences. What is phrases? What is clauses? What is sentences? Simak videonya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, yang pertama ada yang namanya phrase. Phrase adalah gabungan kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak memiliki subjek atau verb. Karena frase tidak memiliki subjek atau kata kerja, maka biasanya arti dari sebuah frase tidaklah lengkap dan terkadang tidak masuk akal. Example, at the hospital, yang artinya di rumah sakit. Nah, di sini tidak tertera adanya subjek or verb, maka artinya tidaklah lengkap. Apa yang di rumah sakit? Or siapa yang di rumah sakit? Jika berdiri sendiri, arti phrase memang tidak lengkap. Itulah untuk mengetahui arti lengkapnya dan arti yang lebih masuk akal, sebuah phrase harus berada di dalam sebuah kalimat. Example, I work at the hospital. Artinya, saya bekerja di rumah sakit. Di contoh yang kedua di sini adanya subjek or verb. Dan dengan adanya subjek or verb, maka artinya sudah lengkap dan masuk akal. Macam-macam phrase ada 7. Yang pertama, noun phrase. Noun phrase adalah jenis phrase yang terdiri dari kata benda dan satu atau lebih modifier yang memodifikasinya. Example, the lost cat, artinya kucing yang hilang. Cat-nya adalah kata benda, the dan lost-nya adalah modifier yang memodifikasinya dari cat. Jadi, the dan lost itu kata modifier yang memodifikasinya. Kata benda yaitu cat yang artinya kucing. Yang kedua ada verb phrase. Verb phrase adalah phrase yang terdiri dari kata kerja utama dan auxiliary verb, kata kerja bantu, dalam suatu kalimat. Example, Nina is reading a novel, artinya Nina sedang membaca novel. Reading berasal dari kata read, artinya membaca, adalah kata kerja utama, dan is adalah kata kerja bantu atau auxiliary. Jadi kata kerja utama adalah reading Nina. Jadi kata kerja utama adalah reading. Nina reading a novel, artinya Nina membaca novel, ditambah auxiliary verb atau kata kerja bantu yaitu is, jadi Nina is reading a novel, artinya Nina sedang membaca novel. Yang ketiga ada propositional phrase, adalah phrase yang terdiri diawali oleh preposisi yang kemudian diikuti oleh kata benda, kata ganti, dan perasa kata benda. Example, on the table, artinya di atas meja. On-nya adalah preposisi, the table adalah perasa kata benda atau noun phrase. Maka on adalah prepositional phrase yang terdiri yang kemudian diikuti oleh noun phrase yaitu the table. Yang keempat ada infinitive phrase, adalah noun phrase prepositional phrase yang diawali oleh infinitive verb. Infinitive verb itu sendiri adalah kata kerja yang diawali dengan to. Misalnya, to read, to sleep, to watch, dan lain-lain. Example, to sleep in a tent, artinya untuk tidur di dalam tenda. To sleep adalah infinitive verb. In a tent adalah prepositional phrase. Yang kelima yaitu gerund phrase. Gerund phrase adalah noun phrase atau prepositional phrase yang diawali oleh gerund. Gerund adalah verb phrase plus ing atau kata kerja ditambah akhiran ing. Misalnya reading, sleeping, watching, dan lain-lain. Example,
writing in essay, artinya menulis esai. Writing-nya adalah gerund phrase, and essay adalah noun phrase. Bedanya dengan verb phrase. Verb phrase adalah kata kerja utama ditambah ing dan adanya auxiliary atau kata kerja bantu. Sedangkan gerund phrase adalah kata kerja ditambah akhiran ing, namun tidak adanya auxiliary atau kata kerja bantu di dalam kalimat. Yang keenam ada participle phrase, adalah phrase yang diawali dengan phrase atau participle phrase. Participle phrase adalah kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, sedangkan phrase participle adalah kata kerja dengan akhiran ing. Example: telling the truth. The truth, she can hold her tears, artinya mengatakan yang sebenarnya dia tidak bisa menahan tangisnya. Yang ketujuh, absolute phrase adalah yang memodifikasi kalimat ini berfungsi untuk memberikan detail pada sebuah kalimat. Absolute phrase bisa diletakkan di depan, di tengah, atau di akhir kalimat dengan menggunakan koma setelahnya. Diberi tanda koma untuk memisahkan kalimat dengan kalimat yang utama. Example: his voice quivering. The new student introduced himself in front of the class. Suaranya gemetar. Murid baru itu memperkenalkan dirinya di depan kelas. Absolute phrase terletak di awal kalimat. Selanjutnya ada clause. Clause sama seperti phrase. Clause juga merupakan gabungan kata. Bedanya dengan phrase, clause mengandung subjek dan verb, yaitu kata kerja atau modal di dalamnya. Example: the baby smiled. Bayinya tersenyum. Ada dua macam jenis clause. Yang pertama ada independent clause. Yang kedua ada dependent clause. Independent clause yaitu induk kalimat. Dikenal juga dengan sebutan main clause. Bisa disebut sebagai kalimat. Hal itu dikarenakan tidak hanya mengandung subjek dan kata kerja, jenis clause ini juga memiliki arti yang lengkap dan masuk akal. Dengan kata lain, kita bisa mengerti artinya tanpa membutuhkan konteks atau kalimat. Example: my stomach hurt. Perut saya sakit. Contoh yang kedua, Donna is my sister. Donna adalah saudara saya. Yang ketiga, he lives in a small house. Dia tinggal di rumah kecil. Yang kedua ada independent clause, yaitu anak kalimat. Dependent clause atau subordinate clause sama seperti independent clause, yakni kelompok kata yang mengandung subjek dan kata kerja. Bedanya, dependent clause diawali oleh subordinating conjunction atau relative pronoun. Dependent clause tidak menyampaikan arti yang lengkap, sehingga clause ini bukan termasuk kalimat. Example: after I ate rujak. Setelah saya memakan rujak. Yang kedua, even though he rich. Walaupun dia kaya. Untuk membentuk kalimat yang utuh, dependent clause membutuhkan independent clause. Dependent clause bisa diletakkan di depan atau di belakang independent clause. Jika diletakkan di depan, gunakan koma setelahnya. Example: my stomach hurt after I ate rujak. Perut saya sakit setelah saya memakan rujak. Even though he rich, he lives in a small house. Walaupun dia kaya, dia tinggal di rumah kecil. Oke, next. Selanjutnya ada sentence atau kalimat. Sentence atau kalimat adalah gabungan kata yang memiliki subjek dan verb, yaitu kata kerja.
Satu kalimat bisa terdiri dari satu atau lebih clause dan phrase. Sekelompok kata bisa disebut sebagai kalimat selama terdapat subjek dan kata kerja. Example: a cat stole the fish. Seekor kucing mencuri ikannya. Jenis-jenis sentence ada 4. Yang pertama, simple sentence. Simple sentence adalah kalimat sederhana yang terdiri dari satu induk kalimat, yaitu independent clause. Example: everything is under control. Semuanya terkendali. Yang kedua ada compound sentence. Compound sentence adalah kalimat yang terbentuk dari dua induk kalimat yang dihubungkan oleh coordinate conjunction, yaitu and, or, but. Conjunctive, adverb, however, therefore, hence, atau titik koma. Example: he is tired, but he is excited. He is tired, however, he is excited. Yang ketiga ada complex sentence. Complex sentence adalah kalimat yang tersusun oleh satu anak kalimat dan induk kalimat yang dihubungkan oleh complex conjunction. Example: although he is tired, he is excited. Artinya, walaupun lelah, dia tetap semangat. Yang keempat ada compound complex sentence. Compound complex sentence adalah kalimat yang menggabungkan dua induk kalimat dan satu anak kalimat atau lebih. Example: although he is tired, he is excited, but he does not want to go there again. Walaupun lelah, dia tetap semangat, tetapi dia tidak ingin pergi ke sana lagi. Penggunaan sentence dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, declarative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk membuat pernyataan baik dalam bentuk affirmative or negative. Example: the scenery is very picturesque. Artinya, pemandangannya sangat indah. Yang kedua, I don't want to get bored with it. Artinya, saya tidak akan bosan dengan itu. Yang kedua, interrogative sentence. Interrogative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk membuat pertanyaan, baik itu berbentuk afirmatif or negatif. Example: are they ready for the trial? Artinya, apakah merasa siap untuk persidangan? Yang kedua, don't you feel it? Artinya, tidakkah kamu merasakannya? Jadi, declarative sentence dan interrogative sentence berbeda. Declarative sentence yaitu kalimat yang mengungkapkan pernyataan, dan interrogative sentence yaitu kalimat yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Contoh yang penggunaan sentence yang ketiga yaitu exclamatory sentence. Exclamatory sentence adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan yang kuat. Example: how big this statue is? Yang artinya sebesar apa patung ini. Yang kedua, just do it, lakukan saja. Yang keempat ada imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat yang difungsikan untuk memberikan perintah atau larangan. Example: close the lid after shutdown. Yang artinya tutup penutupnya setelah dimatikan. Yang kedua ada
Don't leave your luggage unguarded, yang artinya jangan biarkan barang bawaan Anda tidak dijaga. Jadi exclamatory sentence di kalimatnya dipakai untuk mengungkapkan perasaan yang kuat. Dan